Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 20 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini, menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengar renungan firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan kami ketenangan, bahkan hati yang rindu, haus kepada Engkau. Kami bersekutu kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, bahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami, Engkau yang mengurapi, mengajar, memberikan kami pencerahan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, kuduskan kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Respon Terhadap Krisis. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Mazmur 137. Saya akan membacakan Mazmur ini buat kita semuanya. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anak-Mu pada bukit batu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, seringkali kita menginginkan agar semua hal dapat kita perkirakan dan kita kendalikan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Yang kita hadapi adalah penderitaan, kesesakan, bahkan krisis. Apakah reaksi pertama ketika kita sedang berada dalam penderitaan dan krisis? Tentu saja, sebagian orang adalah mengasihani diri sendiri. Benarkah seharusnya demikian? Atau mungkinkah kita sebagai orang percaya menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan saat krisis, penderitaan, ataupun dalam kesesakan? Tentu sangat mungkin saudara. Buktinya di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh yang kita boleh pelajari.
Di antaranya adalah Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi. Saudaraku, mengapa mereka berbeda dengan kebanyakan orang? Di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya melalui firman Tuhan ini, apa yang mereka lakukan adalah kehormatan untuk melayani Tuhan yang sudah menderita, bahkan mati bagi mereka. Saudaraku, tidak demikianlah dengan umat Israel saat mereka di dalam pembuangan di Babel. Mereka hanya bisa menangis dengan hati remuk redam penuh kepedihan. Saat mereka jauh dari Yerusalem, kota suci yang mereka yakini sebagai tanda penyertaan Tuhan, dan saat mereka tidak mungkin beribadah di bait Allah karena sudah hancur oleh musuh. Hati bertambah sakit karena musuh mengejek dan menyuruh mereka menyanyikan lagu-lagu sukacita mengenai Sion. Dan ejekan itu seolah-olah mau berkata, "Di mana Allahmu? Di mana kemegahan ibadahmu?" Saudaraku, hanya saat mereka mengakui keberdosaan mereka dan menerima cara Allah di dalam mendisiplinkan mereka, demikianlah mereka baru menyadari bahwa setiap keluhan mereka yang bernada negatif menjadi lebih baik ataupun seturut dengan firman Tuhan. Ada pengharapan, ada sukacita ketika mereka datang kembali kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam Tuhan pasti ada pengharapan, karena Ia adalah Allah yang adil, yang akan membalaskan kejahatan musuh setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, penderitaan, bahkan berada di dalam kesesakan, percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari berseru, memuji, menyembah Tuhan, memohon kepadanya, dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah dan berharap penuh kepada Tuhan. Kita akan tetap berada di dalam jalurnya. Kita akan mengikuti rencana Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menyelesaikan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita saat Ia menciptakan kita. Saudaraku, di dalam kasih Kristus memang tidak mudah untuk memahami bagaimana sikap ataupun respon pemazmur di dalam menghadapi krisis yang ada. Bagaimana mereka mewakili umat Tuhan yang sedang menderita bisa meminta pembalasan terhadap musuh kepada Tuhan. Satu hal yang pasti, bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, semua penghukuman atas dosa sudah ditimpakan kepada Tuhan, dan kita tidak perlu berdoa seperti pemazmur untuk pembalasan. Sebaliknya, kita boleh berdoa dengan memohon belas kasih Tuhan, dan kita boleh mengalami masa-masa di mana Kristus yang memulihkan keadaan kita, dan kita boleh bersama-sama mengalami wujud pendisiplinan rohani bagi para musuh. Mereka akan membutuhkan kasih Tuhan agar mereka dapat diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama belajar untuk kita menyikapi, meresponi setiap kejadian, setiap penderitaan, hal-hal buruk yang kita alami dengan benar. Dan respon kita akan menentukan bagaimana hasil akhir dari setiap permasalahan, penderitaan, bahkan krisis yang kita alami. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kita bersama-sama boleh membaca lebih lagi pasal 137 di dalam Mazmur ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian
memberikan kita lebih lagi kekuatan ketangguhan di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita boleh bersama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan terus menuntun kami, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama semakin dikuatkan. Roh Kudus yang berjaga-jaga, Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, menginsafkan kami, bahkan boleh membawa kami semakin seturut dengan firman. Ini kami ya Bapa, Engkau yang berbicara kepada setiap kami hati demi hati. Dan kami mau Tuhan, di tengah-tengah krisis yang ada, kami tidak terjebak dengan perasaan kami, tapi kami boleh bersama-sama mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahkan Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.